Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa waktu lalu saya kebetulan melihat seekor burung elang yang menyambar ikan di laut dan kemudian membawa pergi. Lalu ada orang yang melihat kemudian divideokan. Cukup viral video itu karena yang disambar dan dibawa pergi adalah ikan hiu. Luar biasa sekali itu. Burung-burung elang itu begitu powerful dan tidak memilih mangsanya. Ikan hiu yang merupakan penguasa lautan pun bisa diangkat dan kemudian kehilangan powernya dan menjadi mangsa burung elang itu. Menurut saya burung elang memang luar biasa. Kita bisa belajar dari burung elang ini. Kalau kita mendengar bird eye view, itu berasal dari burung elang ini. Memandang persoalan dari sudut pandang yang jauh lebih tinggi, sehingga bisa mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang konteksnya, yaitu bird eye view. Bukan berdasarkan burung gereja atau burung gelatik yang sudut pandangnya tentu tidak seluas burung garuda atau burung elang. Namun dari burung elang ini kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Burung elang ini selalu menang kalau berhadapan dengan ular. Bahkan ular berbisa adalah makanannya. Mengapa begitu? Karena burung elang ini mengalahkan ular dengan cara membawa ular itu naik ke udara. Mengangkat, memindahkan ular itu dari kekuatan konteksnya, yaitu di darat. Kalau di darat dia mempunyai posisi yang memampukan ular itu untuk melawan. Tapi begitu diangkat ke udara, dicabut dari konteks kekuasaannya, ular itu tidak berdaya sama sekali. Tidak punya pijakan untuk melawan. Dan karena itu bisa menjadi mangsa burung elang itu dengan mudah. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Yang bisa kita pelajari adalah apabila kita menghadapi persoalan itu kita angkat ke tempat yang lebih tinggi, yaitu dalam hidup rohani, dalam doa dan kekuasaan Tuhan. Maka persoalan yang kita hadapi itu kehilangan kekuatannya. Sekuat apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kemudian diangkat secara rohani di dalam doa dan bersama dengan Tuhan dalam iman, persoalan apapun kehilangan kekuatannya. Yang ada justru kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan hidup rohani, kekuatan doa kita. Maka kalau kita menghadapi persoalan, jangan dihadapi secara pribadi terpisah dari Tuhan, dari iman, tidak akan bisa. Tetapi kalau menghadapinya seperti burung elang itu, mencabutnya dan kemudian menghadapinya di dalam konteks yang lebih tinggi hidup rohani bersama Tuhan, maka persoalan itu akan kehilangan kekuatannya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari teknik burung elang mengalahkan ular yang berbisa. Hal lain yang bisa kita pelajari dari burung elang adalah kemampuannya mengenali lawan. Satu-satunya burung yang berani melawan burung elang adalah burung gagak. Burung gagak ini akan mematuk bagian punggung burung elang ini dan dia berani. Burung lain nggak berani. Namun burung elang luar biasa. Dia tidak mau menghabiskan waktu meladeni burung gagak. Bagi dia burung gagak itu nggak level. Maka dia daripada melawan,
dia tetap terus terbang tinggi. Maka burung gagak juga akan terus menyerang punggung dari elang ini. Tapi dia cuek aja, terus makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan apa yang terjadi? Burung gagak itu akhirnya kehabisan tenaga, tidak bisa terbang setinggi burung elang. Yang kedua, makin tinggi oksigennya makin tipis, burung gagaknya kehabisan oksigen, jatuh sendiri. Luar biasa. Itu artinya apa? Kalau kita diomongin orang, kemudian bermasalah dengan orang yang memang punya masalah, karena level of consciousness-nya berbeda, karena hidup rohaninya berbeda, dan kemudian diserang, kemudian sungguh-sungguh merepotkan kita. Biasanya orang-orang yang memang level of consciousness-nya di bawah kita, itu negatif, kemudian menyerang, menghakimi, kita tidak perlu peduli. Santai aja, dan kita tetap terus bertumbuh, tidak meladeninya. Terus bertumbuh, makin kuat, makin hebat. Akhirnya orang-orang yang menyerang, orang-orang yang mengatakan yang jelek, itu makin jelek dan kita makin kuat. Dan akhirnya orang-orang dengan level consciousness yang lebih rendah, itu akhirnya malu sendiri, kalah, tidak mampu menyaingi kita, sementara kita makin tinggi terbangnya. Tanpa kehabisan energi ngurusi orang-orang yang memang tidak bermutu. Gitu. Ya mutu tapi mutunya rendah. Kita terus meningkatkan kualitas pribadi kita. Maka kita juga bisa belajar dari burung elang ini untuk menghadapi persoalan yang remeh-temeh yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, dengan cara justru fokus pada pertumbuhan rohani. Terus bertumbuh saja, makin tinggi, makin bijaksana, makin baik, makin kuat, makin penuh sukacita. Lalu kemudian yang memusuhi kita akhirnya cuman bisa memandang dari jauh dan tidak berdaya. Sementara kita tidak menghabiskan waktu meladeni mereka. Kalau meladeni mereka, kita jadi turun seperti mereka. Lalu kita terbelenggu juga dengan persoalan remeh-temeh yang sebetulnya bukan persoalan kita lagi. Kita sudah di level yang berbeda dan orang lain masih di situ terus. Maka belajar dari burung elang itu luar biasa. Intinya kita bisa terus fokus pada pertumbuhan rohani. Dan itu yang penting. Supaya kita terus bertumbuh, apapun yang terjadi. Kalau bukan orang yang menjegal kita, melawan dan menarik kita ke level yang lebih rendah, juga persoalan. Persoalan bisa kita tinggalkan saja dan kita angkat kepada perspektif hidup rohani, maka kemudian persoalan itu pun kehilangan kekuasaannya. Seperti ular yang dicabut, diangkat dari tanah, dia kehilangan dasar untuk bisa menyerang. Maka beberapa poin itu sungguh bisa membantu kita untuk terus bertumbuh dalam hidup rohani, makin bijaksana menghadapi persoalan-persoalan, dan juga orang-orang yang seringkali menarik kita terus-menerus untuk selalu pada level mereka, yang seringkali level toksik, level negatif, yang sebetulnya tidak perlu mendapat perhatian dari kita. Kita terus bertumbuh saja di dalam iman, dalam hidup rohani, dalam kedamaian bersama Tuhan. Karena yakin bersama Tuhan kita mempunyai kekuatan. Bersama Tuhan kita bisa mengatasi apapun persoalan yang kita hadapi. Karena bersama Tuhan, kekuatan persoalan menjadi makin tipis dan kita makin kuat. Maka kita harus terus-menerus bersatu, membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan, dan bisa melihat kehidupan kita dari perspektif iman dan cinta. Sehingga kita terus bisa bertumbuh. Bahkan di setiap persoalan pun, bukan kita kalah oleh persoalan, tetapi kita mengalahkan persoalan dan menjadikannya pijakan untuk terus bertumbuh, terbang tinggi, makin bahagia, makin bijaksana, makin kuat. Karena selalu bersama Tuhan dan sadar
bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.